Kita kaji ulang surat An-Nisa ayat 100 sampai ditambah dengan 101. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Bertanafus, ambil nafas itu kalau dalam lomba MTQ itu salah jadi nggak kuat. Oleh karena itu supaya kuat kita tarik nafas dulu, kemudian agak percepat temponya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina.
Shadaqallahul azim. Ya, ini kalau ayat yang ke-102 itu besok itu tentang sholat khauf, ya, sholat dalam keadaan perang namanya. Nah, kita kaji ulang pertama surat An-Nisa ayat ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Hadza targhibun fil hijrah ay min may yufariqu watanahu wa yahrubu firaran bidinihi min kaidil ada yajid muhajiran wa mutajula wa mutajawwalan fil ardi kabiran yurawimu bihi anfu aduwihi wa yidu sa'atan fir rizqi fardullahi wasi'ah wa rizqu sabihun alal ibad. Ayat ini kemarin kalau dari konteks ayatnya memang orang-orang yang ditinggal di tanah, di daerah, di wilayah yang katakanlah dikuasai oleh orang-orang non-muslim, kemudian dia sulit hidupnya, sulit menjalankan ajaran agamanya, maka diperintahkan suruh hijrah, pindah tempat. Tetapi juga kita bisa maknani, kita bisa pahami juga bahwa semangat pindah tempat itu menjadi pelajaran berharga agar orang tidak gampang menyerah dan menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan, terutama bukan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kondisi lah, menyalahkan orang lain. Karena umumnya kita kan begitu, umumnya ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu kebaikan, umumnya lebih gampang itu menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Lah wong nyong anak aku orang duwe, lah nyong anu kaya kiye gitu kan. Tetapi kalau kemarin kita belajar dari kisahnya seorang sahabat Nabi yang sakit aja demikian semangatnya gitu. Ya. Apalagi kita yang masih diberikan kesehatan. Maka barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ya, maka kita juga memahami bahwa pengertian sabilillah itu saat ini tidak hanya berjuang berperang membela agama Allah, tetapi ya apapun yang itu sesuai dengan syariat-syariat yang Allah ajarkan, maka itu kategorinya adalah fisabilillah. Termasuk juga kita mendatangi majelis ilmu. Tadi sudah disampaikan di awal, man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, kan begitu. Maka kita juga sekarang dalam posisi fisabilillah. Minggu kemarin sudah dibahas bahwa banyak sekali akhirnya orang-orang yang karena semangat berhijrahnya ini atau mungkin juga berpindah tempat mengatasi kondisi kesulitan yang dihadapi, akhirnya Allah berikan dia memang di bumi ini ada banyak keleluasan dan keluasan. Maka tidak mengherankan kita bisa belajar dari orang lain ketika mungkin bisa melihat orang tetangga-tetangga, teman-teman di sekitar kita, banyak orang-orang yang dia berpindah dari daerah asalnya kemudian mencari penghidupan di tempat lain, ya ternyata kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ini menjadikan kita semangat untuk ya diwariskan pertama dari kita sendiri, yang kedua kepada anak cucu, bahwa nak jangan menyerah. Ya memang kalau orang yang kurang bisa mengambil pelajaran biasanya melihatnya kepada aspek yang kekurangan pada dirinya untuk mencari alasan pembenaran kenapa saya seperti ini, ya karena kondisinya begitu gitu. Tapi bagi orang yang punya semangat belajar dari ayat ini adalah bahwa ia pantang menyerah. Memang tidak ada yang lahir sempurna, maka ada sebuah lagu itu, tak ada manusia yang lahir sempurna. Semua pasti ada, masing-masing punya kurangan. Tapi kemudian dengan semangat berjuang, maka Allah akan berikan banyak kemudahan. Kemudian di ayat selanjutnya kemarin yang wa may yuhajir wa may yukhruj min baiti muhajir ila wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa ajru Allah, ini bahwa menjelaskan kalau kemarin salah satu yang disebut dalam hadis adalah kisah sahabat bernama Dumrah, tapi dalam tafsir yang disampaikan oleh Dr. Salih diantaranya itu ada 10 orang apa yang disebut, ya macam-macam lah jenisnya gitu. Artinya ya ayat ini memang bisa berlaku untuk siapa saja, bahwa barang siapa
kalau syariat hijrah itu kan berarti kalau waktu itu pindah dari Mekah sampai Madinah. Tetapi ketika dia kemudian ada seorang sahabat bernama Dumroh tadi baru sampai Tanim kemudian meninggal dunia, itu sudah disebutkan di sini faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini memberikan sebuah syariat, sebuah pembelajaran bahwa barang siapa niatnya melakukan kebaikan, niat tok itu baru niat, belum sampai selesai amalnya. Maka untuk hari ini sengaja kita ulang supaya kita termotivasi. Bahkan tadi saya sempat menonton ataupun menyaksikan penjelasan dari Dr. Syarwat. Jangankan sudah melakukan seperti Dumroh tadi. Dumroh ini kan sudah melakukan, sudah berangkat dari rumah mau ke Madinah itu. Gampangannya kita mau sholat tahajud sudah wudu, sudah Allahu Akbar terus mati gue umpamanya, gampangannya umpamanya. Itu sudah dicatat. Bahkan ada penjelasan bagi orang-orang yang terbiasa, lah ini sudah terbiasa melakukan amalan rutin, amalan kebaikan, entah itu sifatnya baik ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu yang bentuknya memang cuma ibadah, seperti sholat itu kan bentuknya ibadah saja. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhoh itu ibadah yang bentuknya bukan seperti ibadah tapi nilainya ibadah. Misalnya jenengan masak, bapak kerja di sawah gitu kan. Maka pengertian ibadah itu yang memang harus kita pahami bahwa al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal amali sholihati dzahirati wal batinati. Dua sekali itu. Ibadah itu apa sih? Ya diapalaken, Bu. Kulo ngomong bocah-bocah ge nyong Pak Guru apalan wis tua apa nu kepriwe jauh. Ora mungkin gua kan tua, ya nu ngapal. Ibadah itu sebuah istilah yang menghimpun kepada apapun syaratnya Allah suka, Allah ridho, itu ibadah. Pertanyaannya kalau kita makan kok kita seneng John, nanti dia mau mangan kayak nangon suka makan sate mau makan apa. Ini saya nanti hari teman-teman itu kayak gua angkatan 86 ya nasi ngeraktir kayak sekitar 30-an lah mangan tapi ya jangan lupa orang cukup. Makanya tidak ngabari yang jauh-jauh, tapi ternyata ada yang dari Lampung juga datang. Nanti jam 10 kalau pinggir pantai kepengen menusa Kambangan ya deh. Tapi orang ke penjara. Makan itu diperintah apa enggak sih? Sama Allah. Makan kan diperintah. Kulu washrobu itu ayatnya. Jadi seakan-akan kalau makan enggak ya enggak. Tetapi kalau tidak diniati ibadah ya enggak jadi ibadah gitu. Maka jadi ibadah apapun termasuk juga mungkin bekerja dan sebagainya. Asal itu yuhibbul itu minal amali dzahiri wal batinah, amal-amal lahiriah, amal-amal fisik Allah suka, yaitu termasuk kategori ibadah. Nah, ada penjelasan bahwa barang siapa sudah terbiasa, kita kan tahapannya biasanya kalau yang belum terbiasa adalah paksa dulu, dipaksa rutin. Kalau dengan sudah biasa ya enteng, kalau belum biasa kan dipaksa. Biasa tangi jam 3:30 enteng biasa. Bahkan katakanlah walaupun nyetel alarmnya belum bunyi ya wis tangi dilala ya digugah malaikat bahasanya. Tapi kalau yang memang nggak terbiasa, alarmnya muni ya malah kadang-kadang borak krungu paten itu. Nah ini bagi orang-orang yang sudah terbiasa sholat malam, sholat tahajud, tapi karena suatu hari mungkin karena kecapean, karena ada kurang sehat, beliau orang ini sampai kemudian nggak terbangun, wih jitung ibadah tahajud, wih murah banget bagus ya Allah. Syaratnya wis terbiasa, sudah terbiasa puasa Senin Kemis, ya kok dulu karena ada tamu menghormati dan sebagainya, kemudian orang apa jitung puasa ilah kepenake. Ya itu yang terbiasa. Yang kedua, bahkan baru niat saja. Gitu. Ini saya bacakan hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti hadis yang sahih banget itu. Berarti jangan sampai ragu-ragu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Ini hadis qudsi ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas riwayat yang diriwayatkan dari Tuhannya, berarti hadis qudsi.
Qala, maka Rasulullah bersabda, innallaha katabal hasanati wasaiat. Sungguh Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalika, lalu ia menjelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa hamma. Hamun itu ya niatlah, ngerentek, nyengaja, niat. Di sini terjemahkan memang oleh penterjemah di dalam hadis ini, barang siapa berniat gitu. Bukan coba kan bahasa Al-Quran ada hamma, ada nawa. Apa bedanya? Kalau yang nawa itu muqtaronan bil fi'li, Allah itu sudah niat, disitulah itulah niat nawa. Jadi nawa niat itu muqtaronan bil fi'li. Tapi kalau hamma nyong bengi pengen tahajud lah, kan belum tahajud, masih jauh. Nyong tahun ngarep arep umroh lah, kan masih belum niat. Tapi bahasa Indonesia kadang-kadang kepriwe ya bedakna ya. Ya kita pahami di sini hadisnya man hamma, barang siapa berniat, tapi lu jadi ngerniat kok barang lakoni langsung gitu. Jadi man hamma bihasanatin, barang siapa dia ngerentek lah, mungkin apa pengen berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak jadi melakukannya, kataballahu indahu hasanatun kamilah, maka sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Nembe niat tok ora dilakoni. Tapi kan tadi niat itu semua sekitar nilainya alah wis dinyati ketawa lah nyong jare kon niat bela tapi yang kurang terlakoni lah. Ya tahu itu bukan sengaja untuk tidak melakukan, tapi bener-bener tapi qadarullah bahasanya. Dilalah bahasa Jawa nih dilalah kok ya jangan ngomong kesel banget ora tangi lho ya gitu. Bukan dari awal jare hadisnya asal niat wis sulih ganjanya wis nyong niat bela tapi nyong ora nglakoni lah. Ya sejen lah, beda kategorinya. Ada agak begitu cara mengambil pelajarannya. Orang cukup yaudah aku ya ngesuk ya nyong berniat arep puasa Senin lah, dina ngesuk Senin sih nyong niat puasa Senin, tapi kayaknya ora usah bae ora usah kelakon sing niat kan wis sulih ya ora dadi ya. harus berusaha semaksimal mungkin. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. Lah itu luar biasa. Kalau dia berniat melakukan kebaikan lalu dia praktekkan, maka Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan. Nah kalau menjenengan nyong siji bae cukup lah. Ya ora kudune golek sing akeh ya. Wong itu pahala walaupun ora keton. Pahala kelihatan ya wong main kabeh ya. Angger dosa dadi wudun ya tobat kabeh menungsa. Dosa pisan wudun siji kebek wudun mbok. Enggak kelihatan. Maka barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu dia praktekkan, maka Allah catat 10 kebaikan. Bahkan ila zab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirin, sampai berlipat-lipat lagi. Luar biasa ini. Sebaliknya wa in hamma bisayiatin falam ya'malha, barang siapa berniat ngerentek mau melakukan keburukan, kayak mau bengi ngesuk bengi kenang kana konser Dewa 19 mesti kok sing nonton akeh banget. Tadi malam misalnya gitu. Yang suka nonton lah. Barangkali ketemu siapa gitu. Ora sida nonton. Nonton tadi malam. Maka wa in hama bisadi falanjana kataballahu indahu hasanatun kamilah, masih tetap dicatat kebaikan. Tadi mah dan kemerentek kan. Esuk yang ngarep kilah lombone apa ngapang daripada ngomong ditagih utang-utang bae ya duit siana, tapi yang agenda sing lebih penting. Urung maaf ya padahal ana gitu. Itu tetap dicatat kebaikan kalau belum dilakukan, baru niat. Maka tadi saya sempat terkerentek esuk nyontok gawe judul apa ya? Judulku Maha Murahnya Gusti Allah. Nah ya barang saya melakukan niat saja kebaikan tidak dilakukan tetap dicatat kebaikan. Bahkan niat melakukan keburukan kok enggak jadi dikerjakan tetap dicatat kebaikan.
Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau kemudian dia niat dan dia lakukan, dia praktekkan, dia kerjakan, dia cuma dicatat satu keburukan. Ya kan murah banget. Kalau niat apik dilakoni 10 kebaikan. Sampai bahkan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Sehingga ada hadis lain sebagai motivasi, jangan meremehkan sebuah kebaikan walaupun jenengan sedekah beras cimit. Kenapa? Kadang-kadang kita terpikirnya itu sing ganjare gede, kue amalan sing gede. Belum tentu, bisa jadi sing gede malah ketampa, sing cilik malah sing ditampa. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, kholison liwajillah, murni ikhlas. Kuwi sing angel banget. Ikhlas itu hanya karena Allah kok. Salat anggregana makmum di macane dawa-dawa. Angger dhewek kan super kilat. Lagi kayaknya mana dipuji nang makmume kayak ini kan gitu bisanya. Maka ini mengimbangi rasa ikhlas itu sulit itu. Ya paling sulit itu ikhlas. Nah, sebaliknya walaupun amalan gede kayak apa, kalau tidak ikhlas ya nggak diterima. Jadi syarat diterimanya amal satu, betul-betul murni hanya karena Allah. Yang kedua, ikut petunjuk ataupun sunnah Rasulullah. Itu syaratnya dua. Kalau sekarang misalnya kita memberi sesuatu, tadi kan sampai 700 kali lipat. Barangkali ku sing ikhlas banget sing anu cilik kowe. Umpamane nang dalan ana ria pada apa gitu. Lagi mbok ana ora ngurus. Kan ikhlas banget langsung nguru ora. Nah, itu yang paling gampang itu. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini, ya jangan meremehkan sebuah kebaikan walaupun bahasa hadisnya walau anta shaddaqo bi syikki tamratin, walaupun jenengan sedekah kurma separuh, walau antal aku bi wajhin tolik, walaupun kalau ketemu dulure nyengir ketok. Nanti yo umpamane. Gitu. Ini tentang betapa besarnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang pada siapa saja, bahkan berniat melakukan keburukan, kalau nggak jadi dikerjakan juga tetap dicatat sebuah kebaikan. Itu kandungan dari, kalau tadi awalnya adalah dari cerita bahwa seorang sahabat berhijrah belum sampai ke Madinah tapi sudah meninggal di perjalanan karena memang niatnya niat kebaikan. Bahkan ada kisah dulu ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Lah kan membunuh satu orang saja kan kata Allah seperti membunuh semua manusia. Man qatala nafsan wa itu qatala nafs jami'ah kan seperti itu. Ini ada kisah dulu zaman Bani Israel, katanya ada orang yang sudah membunuh 99 orang, dosane lah. Tapi dia kepengin taubat. Lalu tanya sama orang yang ngerti masalah agama, katakanlah Pak Kiai itu siapa lah, Pak Kiai kula dosane wis numpuk-numpuk wis ora dosa kabeh wis kula lakoni lah gampang lah. Kira-kira nek kula tobat teng Gusti tampan apa mboten? Loh, wong kaya Rika ya ora bakal ketampa. Lho kasuwe pateni sing gawe. Lah wong ngono pengen tau beneran pateni sing gawe. Akhirnya dia mateni 100 orang. Lalu dia mendengar bahwa di daerah lain ada orang yang katanya mungkin orang alim, mungkin lebih alim ya. Bentar ini ada telepon dari Mbak U. Lagi ngaji bentar. Gimana? Halo? 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 Kunci kamar. Iya kegawaran nyong kan balik maning. Halo. Halo, kartunya terbawa. Kartunya nang di? Nang tasku dibawa ke Lebong, nanti kan aku balik lagi. Dia harus tinggo mandi kok. Ya, lah yang unangnya aku preman ini terseret. Dia lagi ngaji. Kartu kamarnya terbawa sama saya di Lebong. Iya.
Mau karena kepikiran balik mana kok. Udah? Itu kartu yang buat nutupin buka kamar hotel atau yang mau mandi di situ kan kartu bawa pulang. Karena tadi mau balik lagi ke sana jadi terbawa. Jadi kita lanjutkan hilang tadi mana tadi sampai mana? Sampai orang tadi kemudian setelah membunuh 100 orang, dia mendengar ada orang yang dianggap ilmunya lebih ngerti, lalu dia berangkat ke sana. Ternyata belum sampai orang yang dituju, dia meninggal dunia di perjalanan. Itu malaikat pencatat amalnya sempat bingung. Ge wong tobaté ketampa orang urus sempat ketemu mengana, urus ketemu takon niat arep takon. Sampai jajal dia ora wong bebele niat tekan kene tengah-tengah, jajal diukur. Diukur adohe mengendi luwih parek kang omahe apa keplorok sing arep dituju gitu. Itu kisah di Bani Israil. Artinya kalau umatnya Nabi Muhammad ya enggak. Tadi cuma niat tok gitu kan. Ya niat beneran saya ngomong dengar tahajud lah. Ternyata orang tang itu sudah dicari kebaikan. Itu saking murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan ya kita jangan sampai cuman ayem-ayem niat tok lah. Ya qadarullah saya berusaha untuk karena amal kita menyadari bahwa amal terberat itu adalah amal yang disebut dengan istiqomah untuk terus gitu. Coba kalau kita misalnya saya berusaha kalau mandi sebelum subuh itu tadi di hotel mandi dulu. Saya berusaha mandi sebelum subuh itu hampir 1 bulan pakai air dingin, tapi di hotel nggak ada air hangat ya pakai air hangat. Di rumah pakai air dingin. Walaupun secara medis ada orang bilang loh, banyak orang meninggal di kamar mandi gara-gara mandi karena tidak tahu prosedurnya. Kalau mandi apalagi sudah tua, pembuluh darahnya sudah sempit, itu jangan langsung kamar mandi gebyur-gebyur kang dhuwur ya stroke. Jadi iya tahapannya minum air hangat dulu, lalu disiram dari bawah dulu, dari telapak kaki, dari kaki, kemudian ke lutut, kemudian sampai ke pinggang, kemudian ke pundak. Karena secara medis pembuluh darah itu akan mengalir kepada yang dingin katakanlah seperti untuk menghangatkan badan. Maka kalau langsung di kepala jantung ini pada udah sempit ya stroke kayak gitu. Ya ternyata ya kita praktekkan kalau kita minum hangat dulu lalu mandi keramas sampai ke seluruhnya dengan tahapan yang seperti tadi, kemudian sholat tahajud malah kemeringat. Badannya kan memang aliran darahnya menyebar, jadi nyangat malah gitu. Ya itu saya coba istiqomah. Lalu saya lagi berusaha ya kalau menutup hari, memulai hari 5 lembar lah baca Quran gitu. Tapi kayak sore cepet ya. Mudah-mudahan saya masuk kategori yang tadi, nulis biasa ya, dicatat. Mudah-mudahan karena darurat karena ada keperluan mendesak. Ya, jadi kemarin segera ke hotel karena sudah tunggu banyak teman-teman di sana. Jadi kesimpulannya bahwa barang siapa yang sudah pertama pelajarannya barang siapa yang sudah terbiasa rutin istiqomah melakukan sebuah amal kebaikan, amaliyah, ibadah, lalu karena suatu hari tidak dilakukan, itu tetap dicatat seperti orang yang melakukannya. Mbok enak banget tuh. Sebenarnya jangan diniati lah nyong tak gawe ya denglang-denglung bae lah. Biasanya seminggu terus yang ngesuk perai lah. Enggak begitu, nanti disengaja niati lah. Jangan diniati. Kemudian yang kedua, niat baik kalau tidak dilakukan tetap dicatat kebaikan. Kalau dilakukan dicatat sampai dari minimal 10 sampai 700. Itu semangat yang luar biasa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ke-101. Nah, ini kaitannya sudah berbicara tentang lain. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian, ini kemarin kata-kata doroba maknanya banyak banget ya, ada 10-an lebih kayaknya. Ada yang ngertinya kadang-kadang kita cuma 1. Seperti ya sebenarnya dalam semua bahasa itu kalau kita kan walaupun orang tahu belajar bahasa Inggris bisa apal jenggane swallow gitu. Kalau saya tanya sama anak, kamu tahu nggak swallow itu apa? Artinya sendal. Iya mayoritas menjenengan juga ngerti kan sendal swallow itu. Gue ngerti nih gue tok nembe. Padahal kalau kita lihat bahwa swallow itu adalah merek sendal, merek ban sepeda,
merek ager-ager. Nggih, Mbok. Tapi mayoritas gitu ya selalu apa sendal. Ya kowe ngertine kowe tok nembe. Jadi swallow itu bahasa Inggris. Pada sendal swallow, pada banpit swallow, pada ager-ager swallow itu ada persamaan apa? Gambar manuk. Diteni ngono. Nah gambar sendal swallow nang pelate wonten gambar manuk cilik. Manuk napa? Walet. Atau walet ya. Itu mananya. Itu mana pertama bahwa swallow itu sendal. Swallow itu walet. Mana kedua? Lah kalau diartikan dalam kalimat misalnya apa? Chew your food before you swallow it. Chew artinya apa? Kalau chew ngono terjemahan ngono. Dikunyah dulu makananmu sebelum disendali. Ya ora, sebelum ditelan. Berarti mana swallow menelan atau niku termasuk doroba. Doroba mana dasar umumnya rata-rata yang gebuk ngertine. Doroba Zaidun Amron. Apa kalau belajar nahwu nang seluruh pesantren mesti ceritane sing ngantem selalu Zaid, sing diantem Amr. Doroba Zaidun Amron, Zaid ngantem Amr. Terus contohnya. Padahal ternyata ya memang atau mana ada di Al-Qur'an yang artinya itu di hadis juga bahwa muru auladakum bis-shalat wa hum abna'u sab'in sinin, perintah anakmu kon salat nalika umur 7 tahun, tapi wadribu ala tarkiha wa hum abna'u asyri sinin. Wadribu disabet dipan pentung nek wis 10 tahun si gawe ninggalna salat. Dan sekarang praktek-prakteknya waduh, kadang-kadang di MTS kalau saya lagi mandan kemutan, jal sing mau isuk. Ya pertama wong jadi sing palanya besar banget kau beli subuh cung ya langka lah. Sing jamaah subuh, sing mau esok salat subuh wis cung lah. Kadang sekelas orang separo. Ya baru wis pada rata umurnya kan di atas 11-12 tahun. Salah siapa gue jajal. Salah Pak Guru. Lah kan mau sini perintah 4.000 wong tuane nang karena wong tuane be ora urus kon gurune malah kadang-kadang gurune nyipit pe dadak malah lapor polisi. Lho sepriwe kan akhirnya kan sekarang banyak mana gurune baru bocah pada gelut mencor apa men ngundang-undang lapor polisi malah kok yang ditangkap. Murid yang ngerokok ditangkap malah guru ditangkap polisi. Ya itu sebagai anomali lah istilahnya soal tindakan yang harusnya nggak begitu. Jadi ini makna doroba di sini bukan mukul. Wa idza darabtum fil ardi mana? Ai wa idza safartum. Jadi makna doroba yang kemarin kita tahu satu memang mukul. Contohnya misalnya ngerana bojo wadon kok ketone ki angel temu dinasihati ya wadribu sabet gitu. Kadang-kadang ya itu ada syariat ya Pak. Termasuk kayak tadi memukul anak walaupun orang nanti bras-bras ya unyong nang bojone ngerenyong nanti lu ngora itu templin nyong. Ya enggak ada yang begitulah. Rasulullah kan enggak pernah. Tapi ada syariat gitu. Mukul anak juga begitu, bukan yang mukul yang membahayakan. Wong saya dulu jago tabok pokoknya bebas jerit-jerit pedih gitu kan gitu. Nah, itu yang kedua kemarin sudah kita bahas sedikit tentang kata doroba di dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Bukan Allah tidak malu mukul. Innallaha la yastahi, sunya Allah tidak malu ayyad riba masalan, untuk membuat contoh gitu, perumpamaan tentang lemut. Mukul dipikir lemut ya Allah, lemut cilik banget kok nyokot gatal lagi jane bolongan kain pelalen sing nyebut pira gedene. Lho ku jantungnya pira gedene ya sampai gitu. Kalau gajah sih gede gena gampang, tapi itu Allah artinya membuat di situ bukan memukul. Di sini pun bukan membuat, bukan memukul. Wa idza darabtum, dan apabila safartum kowe lelungan. Oh, berarti ada darabta fil ard, artinya bukan ngebuki tanah. Engko ora ngerti nek kowe yang dadi gitu ini karena Allah ngebuki nang tanah sing priwe ya berbeda swallow iki. Artinya swallow sendal tok. Ya memang kalau dari segi ilmu perdagangan sing jane wong gawe merek kowe terserah sing gawe merek karo jenenge dhewe ya kena bae. Mbak Uung gawe merek tas jenenge Laila, gawe sendal jenenge Laila nganti sing diwehi
Nyong ora tega lah jenengan nggoni sendal sing diwene jenengan. Apa sih? Lah nyong injek-injek jenengan. Ya kan nama sendal, nama sepatu Yongki Komaladi jenengan wong kuwi genah. Nama mobil Ford niku jenengan wong niku. Honda jenengan wong ngerti Hondane apa? Honda motor, ngertine kowe. Honda aslinya itu adalah nama pendiri perusahaannya Seiichiro Honda jenengane. Ford mobil Amerika itu jenengane mone Henry Ford, gawe merek dewek jenengan dari bakul juragan kedelai apa juragan cimring apa jeneng apa jenenge dhewe ora apa-apa. Cimring Solihah. Cimring Badriyah. Asal mawon terserah bebas. Nah ini wa idza darabtum fil ardi ay wa idza safartum fil ardi lil ghuswi. Kalau kalian sedang bepergian lil ghuswi untuk berperang, ini ghuswi berperang, awit tijaroti ataupun berdagang, au ghairihima atau lainnya. Nah itu. Di sini mungkin awalnya adalah ketika untuk pergi berperang karena ada syariat nanti walaupun dalam kondisi perang ya tetap sholat. Kadang-kadang cuma sekedar menang sawah berol segenap kok malah sholatnya jerelola jangan terpaksa gitu darurat tuh lo perang kan resikonya nyawa besok tetap sholat kok. Ai wa idza safartum bil ghuswi, baik kamu perginya karena untuk berperang awit tijarati atau berdagang awirima fala ismalaikum antak suruh minas sholah, maka tidak dosa bagi kalian untuk mengkosor sebagian sholat. Minas sholat diterjemahkan sebagian sholat. Kenapa? Karena syariatnya kita pahami tidak semua sholat bisa dikosor. Kosor itu diringkas, yaitu jenisnya adalah as-sholatur rubaiyah, sholat yang 4 rakaat diringkas 2. Lah sholat wis loro diringkas 1 orang ana ceritane. Maghrib ya siji setengah. Gak ada. Ya kadang-kadang karena ilmunya nggak paham ya namanya juga orang nggak paham ya lain lagi. Sholat jama nanti ada syariat lain, sholat jama takdim dan takhir, jama karo asar sama maghrib. Ya nggak boleh karena nggak ngerti syariatnya. Loh jare ngerono kok udah digabung sholat ya enggak nak bagi tanggung lah kok sholat jenengan sholat maghrib mau tak jama karo asar. Oh berarti wong orang ngerti gue lagi makanya pentingnya Allah berfirman ya hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ora pada sing ngerti kalau sing ora ngerti. Jadi di sini kalau kita sedang bepergian memang nanti cakupannya itu ilmu fikih. Ada yang bilang ya yang boleh dikosor kan kalau misalnya nyampe satu marhalah sekitar 98 kilo. Lah 98 kilo zaman Rasulullah kalau pakai unta teklak-tekluk ya suwe lho, siki pakai pesawat 2 menit betekan misalnya gitu. Ya ada yang memahami. Lah pokoknya asal tukang omah ya lunga berarti ya tak kosor ya kena bae. Lah yang ngono terserah gitu aja. Artinya kalau kita sudah berbicara masalah fikih yang artinya arti dasarnya paham, wong pahami bisa beda-beda ya ngono-ngono dewek. Maka kita ada ajaran kalau menemui perbedaan ya lana a'maluna walakum amalukum. Nyata mantep kayak gini nggih ya ngono kayak gue apa karo gampang ora bener kowe lho paling salah bejucu-bejucu nang ora wawuan. Maka kayak orang Indonesia yang pengetahuannya sangat sedikit, oh berarti gue subura kunut ya Muhammadiyah gue. Sehingga wong Saudi Imam Masjidil Haram kabeh Muhammadiyah. Kalau jenengan ke Masjidil Haram pergi haji atau umroh, Imam Masjidil Haram rata-rata hampir tidak pernah kunut subuh. Oh berarti kowe Muhammadiyah kabeh. Padahal di Indonesia saja yang amaliyahnya misalnya kalau khutbah Jumat adanya 1, enggak cuma Muhammadiyah, ada Al-Irsyad misalnya, ada lagi kebarongan. Kebarongannya terkenalnya Muhammadiyah. Karena apa? Jumatannya adanya siji, orang kunut. Tapi kalau dari pendiri dari muassis ataupun putra Pak Kiai Abdul Jawawi, Abdul Jawawi, almarhum Pak Dr. Jamal Janan dulu berkomitmen kebarongan itu tidak akan meng-NU-kan yang Muhammadiyah, tidak akan memuhammadiyahkan yang NU. Berarti ya udah itu Muhammadiyah. Terserah muridé gurune santrine arep melu organisasi NU yang ngono, Muhammadiyah yang ngono, wong itu organisasi keagamaan, udu agama.
Jenengan agamanya apa? NU. Agamanya apa? Agama Muhammadiyah. Ya ora ana agama itu agama Muhammadiyah. Agamanya ya Islam. Ya kalau cuman saya kalau subuh begini, ya terserah sih masing-masing lana amaluna walakum amalukum. Jenengan mantep sing kuwi ya ngono jenengan mantep sing kuwi ya ora apa-apa insyaallah. Lah kok sing mlebu surga wong tok ya surgane komplang-komplang ya. Sing mlebu surga wong Muhammadiyah tok lebih-lebih ngono. Makanya kalau kita ikuti para pendiri di atas, para pejabat-pejabat organisasi di tingkat tinggi, di atas itu sudah berusaha untuk ya menunjukkan persatuan dan kesatuan sehingga jangan sampai di bawah menjadi orang wawawan gara-gara saling salah menyalahkan gitu. Nah, sini sekali lagi kembali bahwa kalau kita bepergian di muka bumi ini kita tidak disalahkan, tidak dosa untuk mengkosor sebagian sholat. Nah kemudian uliah berapa itu tadi wilayahnya wilayah fikih. Wilayah fikih pahamnya beda-beda. Ya misalnya saya teman dari Majenang, yuk sholat asar, wis tak jamak nyong, oh iya wis ya wis. Saya tahu urung lah kok barongan ini nyawa tak jamak lah. Tapi ada yang kayak gitu nyawa masalah mau masing-masing. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru ay in khasyitum ayyana lakum makruhu min a'daikumul kufrah, yaitu jika kalian khawatir kalau kalian nanti mendapatkan sesuatu yang tidak disukai dari orang-orang kafir. Dalam hal ini dipahami bahwa tidak hanya ketika ada rasa khawatir, karena ada penjelasan di sini wadikrul khaufi laisa lisyarti, menyebutkan rasa khawatir di sini bukanlah syarat bolehnya qasar, innama huwa li bayanil waqi, namun hanya sebagai penjelasan kenyataan. Karena apa? Haitsu kanat asfaruhum la tahlu min khaufil aduwi, karena adanya perjalanan bepergian mereka tidak sepi dari kekhawatiran dari musuh, li kasratil musyrikin, karena banyaknya orang musyrikin, wa yu'ayyidu haitsu hadis, dan diperkuat oleh hadis dari Ya'la bin Umayyah qalat qultu li Umar bin Khattab innallaha yaqul in khiftum, Allah berfirman kan jika kita khawatir lah ora apa roli kosor. Nah gitu. Waqut amanah, sementara manusia sekarang udah aman, enggak ada khawatiran. Kalau zaman dulu barangkali gengkong dibegal nang tengah dalan, pembahasan kok dihalang-halang dan sebagainya. Faqala ajabtu bima ajabta minhu, ya apa ya gumunyong beman dan gumun bulan yang takon. Artinya loh, dening ini ayatnya dijelaskan kamu boleh kosor kalau khawatir. Lah terus nek ora khawatir kepriwe? Nah, kemudian fasal tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandalika, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Kowe sedekah Gusti Allah meneng kowe ditampa bae nek kowe. Artinya tidak kemudian karena khawatir, jadi dipahami bahwa meskipun tidak ada kekhawatiran kita musafir itu boleh mengqasar. Boleh juga bukan keharusan gitu Pak. Wa innal kafirina kanu akum aduwwam mubina, ai innal kafirina adaun lakum, bahwa orang-orang kafir itu memusuhi kamu, mudahiruna lil adawah, mereka menunjukkan permusuhan, wala yamnauhum fursatar istigholikum bimunajatillah ayaktulukum, mereka jangan sampai menghalang-halangi kamu untuk kamu bermunajat kepada Allah sehingga kamu kemudian jadi tidak sholat atau sholatnya tidak dikosor lah bahasanya. Bahwa intinya ayat ini menjelaskan kepada kita ada dua poin yang menurut saya pahami. Pertama tadi bolehnya mengkosor dalam bepergian. Kemudian yang kedua wilayah berapa bolehnya kosor cara bepergiannya itu wilayahnya fikih ya. Monggo nanti di perjalanan ikut yang mana. Kemudian yang ketiga intinya bahwa dalam memahami ayat Quran seringkali saya sampaikan tidak bisa lepas dari ayat yang lain. Misalnya la angger wong Nasrani apa wong musyrik muk ahli kitab, terus iki angger ana wong sing ya oke lah, Nasrani itu punya kitabnya Injil, kalau Yahudi punya kitab Taurat umpamanya. Lalu pertanyaannya, kalau Allah menganggap Allah punya anak itu musyrik apa ora gitu. Maka ada yang berpendapat ya
ya bagaimanapun ya musyrik ya, sing orang sebagainya lah, itu masing-masing lah wilayahnya. Jadi intinya di sini adalah bahwa di sebuah ayat surat Al-Baqarah sudah kita bahas terlalu dulu lama banget, ada firman Allah, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tabi'in. Pertama itu artinya sampai kapanpun kalau kita belum mengikuti milah cara hidup mereka, mereka tidak akan marem dengan kita. Tetapi di sisi lain juga ada ayat yang mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu kepada siapa saja dari mereka-mereka itu yang tadi disebutkan, walaupun mereka janjinya tetap orang muarem kita urung ikut. Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, kondisi kita kan hampir tidak ada lah, apalagi di Indonesia ana wong Islam arep ibadah diperangi, langka lah. Itu kita tidak dilarang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka itu. Jangan sampai ya kadang-kadang ada orang yang sekali lagi karena tadi bahasane nembe ngerti artinya swallow gue sendal, terus sing ngomong banpit salah kayak gue. Atau katakanlah praktek bahwa ada ayat mengatakan waqatil ladzina yalulakum minal kufar. Pokoknya nang perak menang kafir pateni. Kan nek ngapal lagu tok kacau. Sekali lagi dalam memahami Al-Qur'an kita tidak boleh memahami sepotong-sepotong. Pertanyaannya, lah ngerti nih nembe kowe tok. Ya wis aja ngajak ngomong dia, terserah resiko tanggung sendiri gitu. Kan banyak ya. Termasuk kalau ketika orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu hanya memahami, mengerti baru sepotong lalu diamalkan, termasuk tadi ketika menjumpai ayat-ayat yang keras begitu. Lah kan bahasanya kan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kan ayatnya jelas, wajib. Jadi ada kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Kok pada puasa pada Ina salata kita mau kita berarti wajibnya amal kutiba alaikul qital, perang, salat, puasa wajib gue. Jadi yang ngurus salat tapi orang gelem perang, orang kafir ya ora pas. Mungkin dia tidak memahami bahwa yang namanya sholat gue ora bisa, tidak boleh dikerjakan sembarangan waktu. Bisa jadi sholatnya malah jadi haram bukannya wajib. Misalnya apa? Ketika matahari tepat di tengah-tengah kan nggak boleh. Begitu juga puasa. Puasa nyumpain jadi wong sing soleh, wong alim, nyung arep puasa sebendina haram, nggak boleh kan? Kayak gitu. Ini kan berarti kan karena tidak memahami konteks antara syariat satu ataupun penjelasan ayat tentang sebuah ajaran dengan dasar-dasar yang lainnya. Ya pentingnya kita untuk selalu belajar berusaha yang mudah-mudahan menjadi wasilah. Kalau saya lebih terfokus, semoga dengan saya sering menyampaikan Allah memberikan bantuan kepada kita untuk jadi gelem ngamalna. Bahasanya orang jarkoni, ngajar orang ngelakoni gitu loh. Sehingga kadang kalau sudah saya sampaikan ada murid yang menanya, Pak Guru ngelomboni kali lah apa untungnya ngelomboni kowe lagu apa gitu terus. Jadi misalnya kalau saya ngajar bahasa yang sekarang kan tidak ada kaitannya dengan agama, coba kamu nih hafalkan ya cerita bebek buruk rupa pakai bahasa Inggris gue mbok anggar nyong perintah ngapal nyong kena bawa nyong guru ya nyong nyekel buku kowe ngapalna kowe ora sendal buku kan uli-uli bae tapi nyong konsep perintah kowe ngapalna ya nyong ngapalna di mbok nyong Pak Guru ndelang buku. Berarti wis nyontoni lah kok angel-angel bae ora bilang seperti bebek dua orang bisa lah anu bebon lah. Angel bebek urusannya urusan lain itu. Karena yang sekarang itu yang penyakit yang kita rasakan dan disadari paling berat yaitu lagi penyakit bebek itu. Bebek jangan itu masyaallah. Ada doanya, Bok. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, sering-sering dipakai lah itu. Ya Allah tolonglah aku dilindungi jangan sampai nyong merasa orang mampu, merasa bebeh. Lah nyong genah ngeranu kowe dados lara wae nggak menyat dadi nyong turun bae kowe kan merasa itu. Jadi karena memang dalam sebuah ayat Allah mengatakan bahwa salah satu landasan orang munafik bakal ditempatkan di neraka paling bawah adalah idza qamu ila sholati qamu kusala
yuraunan nas. Jadi wong munafik ku ya salat tapi bobot banget. Mau ngangger ana sing kancane ya semangat iku. Ngedewekan bobol lang sing deleng. Yuraunan kan karena mulia. Makanya kita belajar jangan sampai kita melakukan ibadah mung semangatnya ngerake kancane. Justru dewekan justru paling ya kita berusaha lah mudah-mudahan Allah membimbing kita, membekali kita. Oh iya bener ya esuk ya mati ya dewekan, lahir ya mbiyen ya dewekan. Engko sinengana sing ngancani sapa gitu. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Membahas ulang tentang dahsyatnya niat untuk melakukan kebaikan. Ya moga-moga kita punya semangat untuk berusaha ya husnul khotimah lah, apalagi kalau udah tua-tua kayak kita itu. Bahkan Imam Syafi'i umurnya itu lebih muda dari saya tapi terkenal seluruh dunia loh. Yang umurnya 50 karena sing kenal ora. Ya istilahnya di hadapan Allah bukan umurnya yang panjang tetapi amaliyahnya seperti apa. Rasulullah Abu Bakar hanya umur 63 tahun. Nah, yang apalagi yang sudah di atas 63 berarti bonusnya wis kaken lah gitu. Ya mudah-mudahan kita diberikan kemauan, terutama kemauan. Kalau ada kemauan, mudah-mudahan ada kemampuan untuk tambah baik yang pada akhirnya kita menghadap Allah dalam kondisi terbaik husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau didiskusikan? Sekam ya. Kalau enggak, mudah-mudahan sekali lagi Allah membantu kita yang sudah kita tahu, kita paham, kita yakin, kita bisa mampu mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.